Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Selamat pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk mata kuliah bisnis internasional. Dan hari ini pertemuan yang ke-10 terganti dari hari Senin yang harusnya kemarin, tapi kebetulan kemarin itu libur nasional, jadi saya gantikan di hari Selasa. Dan di hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana pemasaran dalam bisnis internasional. Sebetulnya apa sih perbedaannya? Sebetulnya sama saja pemasarannya. Bahkan kalau misalnya yang membedakan hanya bagaimana mengkomunikasikan value atau nilai. Kan pemasaran itu adalah bagaimana kita mengkomunikasikan value atau nilai kita dalam kegiatan bisnis. Nah, dalam bisnis internasional otomatis negara mana nih yang mau kita tuju? Kalau negara yang mau kita tuju adalah negara Jepang misalnya, otomatis kita harus belajar bahasa Jepang. Ketika kita akan membuka bisnis di Jepang, ya otomatis kita harus belajar bahasa Jepang. Kemarin kita sudah menjelaskan salah satu yang mempengaruhi kegiatan bisnis internasional adalah budaya. Budaya tercakup di dalamnya. Yang pertama adalah bahasa, unsur bahasa. Kemudian ada unsur komunikasi. Ada unsur value, nilai atau sikap. Juga strata sosial. Nah, itu hal-hal yang mempengaruhi kegiatan bisnis. Kenapa itu mempengaruhi? Kemarin sudah kita bahas bahwa hal tersebut kalau kita tidak mengetahui kebiasaan mereka, kan kebudayaan itu adalah kebiasaan, artefak kegiatan manusia. Ketika kita tidak mengetahui apa kegiatan mereka, apa kebiasaan mereka, bagaimana kita bisa memasarkan produk tersebut? Intinya begitu. Bagaimana kita bisa memperkenalkan produk kita? Kalau misalnya bahasa kita, bahasa yang kita pergunakan berbeda dengan mereka, ini menyebabkan salah satunya bisa terjadi miscommunication. Ketika orang Arab dijamukan kemarin, ketika orang Arab Saudi datang ke Indonesia, diminta untuk memimpin doa. Nah, yang dipimpin doanya ini orang Indonesia. Mereka, orang Indonesia ini mayoritas Muslim. Ketika mereka berdoa kan, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Lalu datang orang asing ini, dia berbicara bahasa Arab. Ketika berbicara bahasa Arab, mereka sangka bahwa doanya sudah mulai. Padahal dia mengatakan, saya tidak bisa untuk memimpin doa ini. Saya takut salah, kata dia. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita hindari. Dalam kegiatan bisnis pun sama. Artinya apa? Dalam kegiatan bisnis, ketika kita menyampaikan value, nilai atau sikap kita, atau menyampaikan nilai dari produk barang kita, harus tepat. Ketika di administrasi, pengadministrasian pun sama. Pengadministrasian, ketika kita menulis surat, bahasa yang kita pergunakan, ya bahasa yang dapat dimengerti dan bahasa yang ya bisa dibilang baku ya, yang bisa dipergunakan oleh setiap orang yang membaca di negara tersebut. Hal itu seperti itu. Nah, dalam pemasaran pun sama. Dalam pemasaran pun sama, apalagi dalam pemasaran. Ketika kita berbicara mengenai pemasaran, berarti kita berbicara mengenai bagaimana kita menyampaikan atau memperkenalkan produk kita pada calon konsumen yang ingin membeli. Yang ingin membeli dari produk kita itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah mempersiapkan produk. Jadi kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu apa nih manfaat dari produk yang kita miliki. Kalau kitanya sendiri tidak tahu manfaat dari produk yang kita miliki, bagaimana orang akan mengenal produk kita? Inti dari manajemen pemasaran menurut American Marketing Association, di mana pemasaran adalah aktivitas atau serangkaian institusi dalam proses menciptakan dan mengkomunikasikan, juga menyampaikan dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum.
Jadi intinya pemasaran itu mengarahkan orang untuk dia bisa mengetahui, merubah persepsi orang mengenai apa yang kita miliki. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pemasaran. Dalam pemasaran sendiri ada dua bagian. Ada pemasaran produk barang, ada pemasaran produk jasa. Apa yang membedakan? Pemasaran produk barang, dia pasti berwujud. Sedangkan pemasaran produk jasa, dia tidak berwujud. Artinya, produk jasa dia bersifat tera. Apa itu tera? Kalau disingkat tera. Tera itu tangible, berwujud. Yang kedua, jasa, dia empathy. Artinya, ketika kita memasarkan produk jasa, kita harus memperlihatkan kepedulian pada calon konsumen. Yang ketiga, R, tera ya. T, tangible, berwujud. E, empathy. R, responsiveness, atau cepat tanggap. R yang kedua, reliable, handal. Yang terakhir, A, assurance, kepastian. Kita bisa memberikan kepastian kepada calon konsumen kita untuk menimbulkan keyakinan kepada mereka agar mereka percaya terhadap apa yang kita kemukakan atau kita pasarkan mengenai produk barang kita. Tera. Tangible, responsiveness, reliability, empathy. Ya, saya ulangi. Tera, tangible, empathy, responsiveness, reliability, assurance, kepastian. Kalau produk barang dia berwujud, artinya barangnya bisa kita pegang, bisa kita raba, bisa kita sentuh. Sedangkan produk jasa tidak. Tapi produk jasa, di mana orang yang menjalankan atau memasarkan produk jasa tersebut, dia harus memberikan kepastian kepada calon konsumen. Dia harus memberikan perhatian, selain kepastian, perhatian. Artinya apa? Dia tidak membohongi konsumen. Dia juga harus memberikan sikap empati. Jangan-jangan orang datang misalnya ingin membeli produk kalian, produk jasa yang ingin kalian jual. Ketika kalian memasarkan itu ada orang yang ingin membeli karena kalian malas, artinya ya pokoknya gitu deh Bu. Ibu membeli apa? Oh handphone. Handphonenya kenapa Bu rusak? Lah tuh kenapa bisa rusak Bu? Jangan dibanting-banting kalau pakai handphone Bu. Kalau ibu pakai handphone dibanting-banting ya cepat rusak kan? Kira-kira orang begitu kan marah tidak? Pasti marah. Artinya kita harus memberikan empati itu, perhatian. Kenapa Ibu? Ya handphone saya rusak. Oh rusak ya Bu ya. Baik Bu, nanti saya cek dulu. Kenapa Bu bisa rusak? Iya waktu itu masuk air. Oh masuk air. Oke Bu. Sudah dilakukan restart belum Bu? Dimatikan dulu handphonenya, dicabut baterainya, kemudian Ibu keringkan komponen-komponen yang ada di handphone tersebut. Oh sudah saya keringkan itu semua. Tapi masih rusak. Oh begitu. Baik saya cek dulu ya Bu ya. Nanti saya berikan ke bagian IT atau ke bagian mekaniknya supaya diperbaiki, dilihat dulu. Biayanya berapa ya? Oh biayanya nanti kami beritahukan setelah selesai pengerjaan Bu. Tapi kalau misalnya di awal ini 200.000 untuk biaya. Kan bisa seperti itu ya. Artinya kita memberikan empati. Oh iya Ibu ya. Kenapa Ibu bisa masuk ke dalam air? Nah, perhatian-perhatian seperti itu yang dibutuhkan oleh pelanggan. Bukan kita malah maki-maki dia. Kunaon atuh bet rusak. Atuh si ibu mah bet diasupkeun kana cai atuh kumanya handphone diasupkeun kana cai mah rusak, bukan gitu. Kalau misalnya seperti itu orang akan lari. Nah, ini yang diperhatikan dalam produk jasa. Sedangkan kalau produk barang ini tidak dia beda dimensi. Kalau produk barang dia pasti kita raba. Berarti dia lihat kehandalannya, reliability, intangibility, kemudian tangible, dia berwujud. Berwujud itu ya tadi yang saya katakan bisa dirasakan, bisa disentuh, dia berwujud. Itu bedanya. Dalam bisnis internasional pun sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya pola bagaimana kita mengkomunikasikan itu semua kepada calon pelanggan.
Apa yang harus kita lakukan dalam memasarkan produk barang atau jasa dalam bisnis internasional? Pak, bisnis domestik saja saya tidak bisa laku, Pak, apalagi bisnis internasional. Nah, kadangkala hal-hal seperti itulah yang harus kita hindari. Dalam kegiatan bisnis, mental-mental negatif seperti itu harus kita hindari. Mudah putus asa, cepat menyerah. Ini tidak akan membawa kita kepada suatu hal yang lebih baik. Hal ini yang harus kita hindari. Agar supaya apa? Agar supaya kita lebih memiliki mental positif. Itu salah satu yang dibutuhkan. Memasarkan itu, walaupun Anda pernah bertemu dengan orang yang dia memasarkan es batu di gunung es. Kira-kira laku tidak? Tidak akan pernah laku. Kenapa? Sudah udaranya dingin, yang dijual produknya es. Tapi hal ini disangkal. Seorang ahli marketing, seorang ahli pemasaran yang baik, dia berani menyangkal bahwa ketika saya berani menjual es batu di gunung es. Oh, bagaimana caranya? Ada trik yang bisa dilakukan. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah, kan kalau misalnya kita menjual produk barang atau jasa. Produk barang itu dengan 4 P. Yang kita perhatikan adalah produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Ini yang dikatakan oleh Philip Kotler. 7P dalam bauran pemasaran atau alat-alat pemasaran 7P. Ketika kita menjualnya es di gunung es, itu anggaplah itu produknya produk barang, bukan produk jasa. Produk barang dia melihat 4P. Produk, price, place, promotion. Produknya apa? Es. Yang kita jual es di gunung es. Yang harus kita lakukan apa? Kan ada 4 unsur ya. Produk, price, place, promotion. Yang harus kita lakukan adalah bagian promosi. Kenapa bagian promosi yang harus kita lakukan dan kita perhatikan lebih penting? Menyampaikan value atau nilai dari produk kita, kita kemas dengan begitu baik. Bagaimana cara mengemasnya? Mulai dari packaging. Walaupun yang kita jual adalah es batu di gunung es, tapi kita packaging dia, kita bentuk dia, kita ciptakan image dari produk kita, agar calon konsumen tertarik untuk membeli produk kita dengan pemasaran yang kita lakukan, ya salah satunya packaging atau promosi itu. Esnya kita lakukan inovasi, misalnya esnya itu kita balut. Es batunya itu kita balut dengan merek. Artinya ketika produk itu tidak laku, kita balut produk itu dengan suatu merek atau dengan suatu value yang kita miliki, dengan nilai-nilai yang kita miliki. Pastikan value itu tidak dimiliki oleh produk yang sama. Pastikan walaupun misalnya dia mempunyai produk yang sama dengan yang kita punya, tapi kita punya value yang tidak bisa dimiliki orang lain. Kita punya keunikan. Bagaimana menciptakan keunikan itu? Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan BUMN terbesar, perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Yang mereka lakukan adalah memberikan pelayanan. Jadi mereka menampilkan jasa. Ketika provider lain mereka memberikan pelayanan yang sama, kami berbeda. Apa yang membedakan? Karena kami adalah Telkomsel. Telkomsel adalah Anda. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksudnya Anda adalah yang membedakan provider kita dibandingkan dengan orang lain. Kita memberikan pelayanan dengan jiwa dan raga, itu yang dikatakan oleh manajer. Kita harus memberikan kedekatan pada calon konsumen kita. Makanya budaya dari perusahaannya begitu dekat, begitu nyata. Bagaimana si konsumen ini supaya dia merasa dekat dan merasa nyata bahwa dia dilayani dengan baik. Si customer service-nya inilah yang menjadikan nilai lebih dari Telkomsel. Pelayanan yang diberikan oleh Telkomsel yang mereka jadikan kelebihan. Nah, ketika Anda membangun suatu bisnis, kegiatan bisnis internasional, supaya membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain, Anda harus mempunyai ciri khas yang berbeda dibandingkan dari pesaing Anda. Yang kedua, pastikan bahwa Anda memiliki keunikan. Unik.
Dan Anda bisa melayani konsumen Anda dengan sepenuh hati. Kalau sudah dengan sepenuh hati melayani, ini suatu hal yang unik yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Kembar, sekalipun dia kembar, identik. Tidak pernah anak kembar itu sama antara kakak dengan adik. Pasti ada pembeda. Begitu juga ketika kalian menjual suatu produk. Apalagi produknya jasa. Pastikan memiliki keunikan. Pastikan memiliki suatu hal yang berbeda. Bagaimana cara menjualnya ketika produk itu ingin dikenal oleh orang lain? Ada 3 langkah yang harus kita lakukan ketika kita sudah memiliki bisnis. Yang pertama, kenali medan. Artinya apa? Artinya kita lakukan analisis terlebih dahulu. Analisis pasar, survei pasar itu hal yang krusial atau hal yang penting yang harus dilakukan. Kalau kita tidak pernah mengenali medan kita, kita tidak akan pernah memenangkan peperangan. Itu kata Sun Tzu. Jadi survei dulu. Udah ada belum produk yang kita miliki? Udah pernah ada yang jual belum orang lain? Oh, kalau sudah, apa yang dilebihkan, apa yang bisa kita lebihkan dari produk itu? Memiliki keunikan atau kelebihan apa produk itu? Kan kalau Telkomsel tadi sorry begitu dekat kami yang melayani dengan hati, dengan sepenuh hati bahwa kami membedakan antara provider yang satu dengan customer service-nya yang dia unggulkan. Perusahaan lain sama. Ada yang mereka memiliki keunikan. Bank Mandiri, mereka memiliki trust. Budaya. Kenapa dia menciptakan trust? Tipce, budayanya tipce. Tapi itu tidak keluar untuk di kalangan dalam saja karena banyak rahasia yang harus dijaga dalam perbankan. Jadi mereka membudayakan tipce, trust. Artinya customer service, tellernya harus dapat dipercaya. Nasabah yang datang, mereka harus mempercayakan uangnya pada kami. Dan kami bisa diandalkan dengan terpercaya. Trust. Dan kami mempunyai integritas. Dan kami orang yang profesional. Dan kami customer satisfaction. Customer adalah hal yang utama bagi kami. Yang terakhir, kami cerdas. Excellent. Itu yang ingin dikedepankan oleh Bank Mandiri. Nah, hal-hal seperti ini dalam kegiatan bisnis internasional pun harus kita miliki. Memiliki keunggulan-keunggulan seperti itu, membangun kebudayaan-kebudayaan yang dapat dimiliki oleh calon konsumen, hal itulah yang harus kita lakukan. Membuat orang merasa dia aman, handal. Tadi apa? Terakhir ada reliability. Kemudian ada kehandalan di situ. Kita harus bisa diandalkan. Ketika kita menjual produk barang atau jasa, pastikan produk yang kita jual itu bisa diandalkan oleh calon konsumen. Nah, kalau produk barang, pastikan dia memiliki ketahanan untuk produk. Handal. Pastikan si konsumen ini merasa bahwa produk yang kita jual ini bisa diandalkan. Pastikan kita memberikan informasi yang jelas. Pastikan kita memberikan empati, kepedulian terhadap calon konsumen kita. Konsumen akan merasa senang ketika mereka diperhatikan. Dimanapun Anda berada, hal yang dilakukan dengan Vera itu pasti akan berlaku. Kalau misalnya kita handal, kita dapat dipercaya, kita dapat memberikan informasi yang jelas, orang lain akan kembali lagi pada kita. Nah, langkah yang kedua, kenalkan manfaatnya, komunikasikan. Artinya, kita harus komunikasi. Lah mencik Sunda teh mah capetang. Capetang teh kumaha? Capetang itu kita pandai piawai dalam menyampaikan value dari produk yang kita miliki. Ini Pak kelebihan dari
produk Telkomsel misalnya, produk yang saya miliki untuk provider ini. Salah satunya dia sinyalnya kuat. Nah, itu yang kita komunikasikan dengan mereka. Kita sudah tahu bahwa yang pertama kelebihan dari produk kita adalah sinyal kuat. Yang kedua, kelebihan dari produk kita harga yang murah. Yang ketiga, kelebihan dari produk yang kita miliki adalah dia tahan lama misalnya. Nah, ketiga keunggulan inilah yang kita kedepankan pada mereka. Jadi pastikan kalian tahu produk yang kalian miliki itu memiliki kelebihan apa. Cari, gali terus. Apa ya kelebihan produk kita? Kalau di makanan misalnya, produk kita makanannya ini rasanya enak. Enaknya di mana? Dia gurih misalnya. Selain gurih, rasanya ini, nyangkut deh di lidah. Bagaimana nyangkut di lidah ini? Ketika kita makan pertama kali, misalnya produknya adalah kue coklat misalnya, atau bakso. Baksonya ini ketika dibelah, keluar minyak. Ketika keluar minyaknya itu, gurih. Kalau misalnya yang suka pedas, kan punya produk pedasnya itu dalam bakso ini ada bakso lagi, jadi bakso beranak. Kemudian di dalamnya ini ada cabai. Dan ketika dirasakan, dagingnya lembut, rasanya pedas, gurih, nikmat pokoknya. Ketika kita sudah mengetahui kelebihan dari bakso itu, komunikasikan itu langkah yang terakhir, yang ketiga. Komunikasikan itu pada calon konsumen. Artinya apa? Dalam bauran pemasaran produk barang, yang terakhir promosi. Bagaimana cara mengkomunikasikannya? Ya buat fotonya, buat iklannya, kan begitu. Yang harus kalian lakukan adalah membuat iklannya, mempromosikan. Komunikasikan itu bahwa bakso saya gurih, kenyal misalnya, tapi lembut di lidah. Kalau misalnya produk barangnya, produk saya tahan lama, sinyal kuat. Nah, hal-hal seperti ini jangan sampai dianiaya. Maksudnya, jangan sampai itu menganiaya orang lain dengan kebohongan. Kalau misalnya baksonya nggak gurih, jangan dibilang gurih. Kalau sinyalnya nggak kuat, jangan dibilang sinyalnya kuat. Karena kalau misalnya itu dikedepankan, kita akan menuai badai yang kita tuai. Ketika orang lain sudah membeli, ternyata apa yang kita katakan mengenai value dari produk kita itu tidak ada atau omong kosong, kita akan ditinggalkan. Kita balik lagi, trust, kejujuran. Kepercayaan itu dibangun dari kejujuran. Kita harus mengkomunikasikan segala value yang kita miliki itu secara jujur. Kalau tidak ada itu, jangan dilebih-lebihkan. Tapi kan Pak, dalam promosi harus dilebih-lebihkan. Ya, kalau misalnya memang itu benar adanya dengan produk kalian, bahwa kalian memiliki produk yang kalau misalnya dia sinyalnya kuat segala macam, dan itu nyata, jangan sampai mereka merasa terbohongi dengan itu. Pastikan itu benar-benar kuat sinyal. Pastikan dia memiliki kehandalan. Nah, itu yang kita komunikasikan. Artinya, kita harus benar-benar mendalami produk yang kita jual. Kenali medan. Nah, setelah itu, hal lain, apa yang bisa kita lakukan? Selain setelah mengkomunikasikan, kita bisa memberikan program-program khusus. Misalnya program diskon, program loyalitas pelanggan, memberikan harga yang bersaing, produk, price, place, promotion. Produknya tadi kita sudah ketahui, produknya misalnya bakso. Harganya dijamin lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Cita rasanya jangan ditanya. Karena ini unsur-unsur yang paling krusial, unsur-unsur yang paling penting. Dalam kegiatan bisnis, hal ini yang harus kita jaga. Iklankan, komunikasikan, iklankan. Dan cara yang selanjutnya agar bisnis kita bisa berkembang, baik itu bisnis internasional maupun bisnis domestik, khususnya bisnis internasional, kita harus mendekati pasar. Artinya bagaimana, Pak? Artinya begini. Ketika kalian kesulitan mendapatkan konsumen, datangi konsumen. Setiap orang adalah konsumen yang potensial.
Sesuaikan dengan produk yang kita miliki. Apa produk kita? Misalnya bakso tadi. Ternyata gerai kita sepi atau toko kita sepi. Bungkus baksonya. Lakukan promosi, Pak, cobain bakso saya. Enak nggak Pak? Enak. Nah, nanti kalau mau beli datang ke sini. Kita yang datangi mereka. Dengan cara misalnya selain datang langsung door to door, kasih baksonya secara gratis ke konsumen itu, tapi jangan udah gitu jangan ditinggal, tinggalkan nomor telepon, tinggalkan jejak. Kalau misalnya itu sudah dilakukan, kita berikan kartu nama. Bapak kalau misalnya mau datang ke gerai kami, nah ini gerai kami, ini toko kami ada di sini, Bapak datang saja langsung. Udah dikasih baksonya itu, jangan ditinggalin baksonya. Jangan begitu saja ditinggalkan, tapi tinggalkan jejak. Tanya dulu sama dia, gimana Pak rasanya? Enak. Mau beli lagi nggak Pak? Iya enak, gratis kan itu. Ya nanti deh beli lagi. Nah kalau Bapak mau beli lagi, nah ini kartu nama saya, langsung saja datang Bapak ke alamat ini, ada di bawah. Kalau memang cita rasanya enak, sesuai dengan apa yang kita bicarakan mengenai bakso itu, kita datang door to door, sudah kita kasih promosi gratis, dia pasti akan datang ke tempat kita. Kita tidak usah. Kalau door to door sudah dilakukan, kemudian via sosial media untuk memperkenalkan sudah dilakukan, WhatsApp sudah dilakukan, via internet sudah dilakukan. Tapi masih belum laku juga, Pak. Kalian telaah. Jujur nggak? Ada yang bohong nggak di situ? Saya jujur, Pak. Masih belum laku juga. Misalnya, udah door to door, Pak. Udah dikasih gratis. Masih belum laku juga. Harganya bagaimana? Harganya udah di bawah pasar, Pak. Masih belum laku juga. Sudah berdoa dulu. Itu cara yang terakhir. Dan itu tidak ada di teori. Tapi ada di dalam sikap attitude atau mental kita. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak berpasrah pada Sang Pencipta. Hal ini percuma. Cara yang terakhir. Tapi lakukan ini semua dulu. Ada kisah dari zaman Rasulullah dulu ketika seorang sahabat, ini di luar konteks pemasaran, tapi konteks mengenai kepasrahan. Jadi sahabat ini ceritanya sholat. Dia datang menggunakan unta. Datang ke suatu masjid. Di sela-sela setelah selesai sholat, sahabat ini duduk dekat Rasulullah. Ditanya sama Rasulullah. Fulan, kata, anggaplah si Fulan. Sudah sholat ya? Oh sudah Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Saya lihat unta tadi di depan. Unta siapa? Unta saya Rasulullah. Sudah kamu ikat. Saya pasrah Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sedang pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sedang pasrah pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu kata si Fulan. Kata Rasulullah, Anda salah. Pasrah itu bukan begitu. Ikat dulu kuda Anda, baru Anda pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Ikat semua. Artinya apa? Kita harus melakukan dulu. Harus berusaha dulu. Kalau belum berusaha kita sudah pasrah, itu salah. Cek Sunda teh mah kumeok memeh dipacok, kalah sebelum berperang. Jadi belum apa-apa kita sudah pasrah. Saya mau pasrah. Saya punya Allah. Saya serahkan segalanya pada Allah. Apa yang Anda serahkan? Belum diikat kuda itu, belum diikat unta itu, sudah pasrah, itu salah. Artian pasrah, artian kita berserah pada Allah itu, kita sudah berusaha dulu, kita sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikatnya. Nah, sebelum kita memulai bisnis, kita belum berusaha untuk mencari konsumen itu. Dan kita sudah pasrah, nah itu salah. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan door to door, sudah mencoba untuk mendekati pasar, sudah memasarkan via internet, via WhatsApp, sosial media, dan lain sebagainya, baru kita pasrah.
Perdalam mengenai marketing mix, produk, value dari produk itu apa? Bagaimana harganya? Bagaimana promosinya? Bagaimana tempat? Apalagi kalau misalnya tempat berjualan bakso kita ini dirasa kurang bersih misalnya. Atau layoutnya tidak sesuai dengan keinginan. Nggak bersih, nggak nyaman. Nah ini harus kita perbaiki melalui marketing mix atau alat dari pemasaran. Bauran pemasaran untuk produk barang. Yang 4 ini produk, price, place, promotion. Sedangkan untuk jasa, produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Ini yang dikatakan oleh Philip Kotler. Pendekatan pasar berdasarkan dari perencanaan the sales management activity that are focused on planning for an obtaining future business. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pendekatan pasar, caranya tadi, kita lakukan berdasarkan dari planning atau perencanaan terlebih dahulu. Manage itu dengan benar. Pastikan bahwa kita mempunyai rencana yang jelas, planning. Apa yang akan kita lakukan? Kemana tujuannya? Bagaimana bisnis yang akan kita lakukan, bisnis internasional? Kemana negara yang akan kita tuju? Produk apa yang akan kita jual? Planning itu. Fokus pada rencana tersebut. Organisasi. Siapa yang mengerjakan apa? Planning, organizing, actuating. Pelaksanaannya bagaimana? Yang terakhir kita kontrol. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini fungsi dari manajemen. The functional activity that keep the business running day to day. Jadi dengan kita melakukan manajemen, dengan planning, organizing, actuating, dan controlling, dan kita mencatat semua aktivitas yang kita lakukan, those activity that are really dealing with past sales administration. Catat itu semua. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Pastikan itu berjalan dengan baik. Kalau sudah dilakukan, jangan cepat putus asa. Makanya ada pepatah yang mengatakan, laut yang handal tidak dilahirkan dari laut yang tenang, melainkan dari ganasnya arus dan ombak. Disingkat sama orang Sunda, tong epesnya. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Masih gagal juga. Kalian ingat cerita dari multinational corporation yang dilakukan oleh Colonel Sanders? Apakah dia langsung berhasil pada saat itu? Kalian membacakan sendiri mengenai KFC. Colonel Sanders tidak langsung serta-merta dia sukses menjual KFC. Colonel Sanders gagal berkali-kali. Tidak ada orang yang mau membeli ayam dia, rasanya tidak enak katanya. Apakah dia berputus asa di situ? Tidak. Dia coba lagi, dia coba lagi, dia coba lagi sampai akhirnya dia memiliki perusahaan multinasional corporation, di mana perusahaannya itu tersebar ke seluruh penjuru dunia, bukan hanya di Indonesia, di Amerika Serikat ada, di Arab Saudi ada, di Jepang ada. Ini hebat, karena dia gigih dan dia tidak cepat putus asa. Nah itu yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Bisnis internasional pun sama. Seorang pebisnis, hal ini perlu kita kedepankan. Lakukan analisis pasar, tentukan calon konsumen, perbaiki pola komunikasi, berikan pelayanan yang fair, majukan pelanggan. Kalau sudah memiliki pelanggan, pastikan pelanggan itu loyal. Ketika terjadi masalah, lakukan analisis permasalahan, definisikan masalahnya, apa yang menjadi permasalahan untuk perusahaan kita. Bagaimana cara menganalisisnya? Gunakan dengan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Apa kelebihan dari perusahaan kita? Apa ancaman? Apa peluangnya? Dari dalam, dari luar. SWOT. Lakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT. Cari bottleneck-nya.
Ketika tidak laku misalnya bakso yang kita jual di luar negeri atau bakso yang kita jual di pasaran tidak laku. Apa yang menyebabkan bakso ini tidak laku? Ketika kita menjual makanan, otomatis ada cita rasa. Pastikan cita rasanya ini. Sudah kita pastikan belum cita rasanya? Kalau misalnya cita rasanya ini sudah kita pastikan enak, di lidah sudah diikat lidah orang itu dengan rasa bakso kita misalnya. Oh, bukan dari rasa, berarti. Lihat kebersihan. Bagaimana? Banyak berbagai macam hal yang harus kita analisiskan terlebih dahulu. Dengan analisis pun salah satunya bisa kita lakukan ya analisis. Jadi kita cari bottleneck dan kita cari cabang dari tulang ikannya tersebut, dari permasalahan apa yang menyebabkan bakso kita tidak laku. Rasa, oke, rasa kita cari. Rasa ada yang tidak enak misalnya. Nah, kita perbaiki rasanya. Apa yang kurang enak? Kurang gurih misalnya. Kalau tambahkan bumbu. Kemudian batang yang kedua, tulang yang kedua misalnya, setelah rasa, tempat place. Kenapa place? Apakah kurang bersih? Cari tempat yang bersih. Atau kurang promosi. Banyak orang yang tidak tahu. Lakukan promosi. Datang door to door. Lakukan cara yang 3 tadi. Door to door. Kalau masih belum juga, apalagi? Terus. Begitu pula dengan nah ini cara untuk kita mengidentifikasikan atau mendefinisikan masalah. Dan kita atasi itu satu persatu. Bikin time schedule, atur waktunya, alokasikan sumber-sumbernya dan tingkatkan kemampuan diri. Bagaimana pola untuk melakukan hal ini semua? Ubah mindset. Ingat cerita dari sepulang dengan Rasulullah yang dia belum mengikat juga. Jadi kita harus berusaha dulu. Dan pastikan aura dari diri kita ini lebih baik. Ketika kita sudah berpasrah, itu akan mengeluarkan aura yang baik. Ubah mindset. Negatif menjadi positif, pesimis menjadi optimis. Yang tadinya semeraut menjadi teratur. Yang sulit kita ubah menjadi mudah. Yang tidak mungkin kita ubah menjadi mungkin. Mindset gagal kita ubah menjadi mindset sukses. Kita pengaruhi mereka dengan mengkomunikasikan atau menyampaikan value, nilai. Nah, ini juga saya ingatkan lagi. Dan pastikan tujuannya jelas. Ketika kita sudah punya planning, organizing, executing, dan controlling, sudah punya perencanaan, tapi tidak ada goal, nggak akan jalan. Kita rencanakan itu, kita organisasikan itu planning, kita organisasikan, kita kontrol.